Atlet Citra Bangsa merupakan suatu akademi yang hanya memiliki satu program studi, yaitu mencetak radiografer. Kita tahu ya kemarin kan sudah disampaikan juga sama Pak Ali apa itu gitu ya. Jadi di Citra Bangsa ini hanya memiliki satu program studi, yaitu Diploma 3 Radiologi. Hanya satu program studi. Sehingga tapi tadi ada kaget, kok kamu ini gitu ya. Karena di sini kita hanya memiliki satu program studi dan kita fokus di sana. Mungkin itu salah satu keunggulannya. Kita hanya memiliki satu program studi dan kita fokus di sana. Sejak kapan? Sejak tahun 1997. Artinya sudah 25 tahun berdirinya. Artinya yang negeri semua, RSUD, RSUP, gitu ya dia. Kemudian rumah sakit swasta, kemudian dinas kesehatan, kemudian ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan alat kesehatan, gitu ya, GE dan lain sebagainya, gitu ya. Itu beberapa peluang kerja yang bisa kita. Nah, untuk kalian di praktek, kita bekerja sama kebetulan untuk prakteknya, ujian praktek biasanya kami di Rumah Sakit Sarjito. Kalau Sarjito, oke, Sarjito. Kemudian PKL juga ada di ini masih Sarjito. Kami juga ada di UGM. Dan kemarin itu PKL di Rumah Sakit Akademi UGM. Rumah Sakit Akademi UGM, kemudian RSC Klaten, kemudian Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten, kemudian RSUP lainnya. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Kota Gamping, RSUD Sleman, RSUD Bandung, RSUD mana lagi? Wates, Prambanan. Beberapa kita sudah bekerjasama. Sehingga untuk animonya atau beberapa orang kadang nggak masuk ke program studi radiologi, padahal masih banyak dibutuhkan. Coba kalau kita cari, kemarin saya 5 program studi kesehatan yang tidak akan pernah habis untuk diminta atau formasi kebutuhannya yang paling banyak. Masuk 5 besar, salah satunya adalah radiologi. Tetapi banyak yang belum tahu itu apa. Tertarik juga kurang gitu, padahal dibutuhkan sangat banyak sekali. Seperti tiap tahun, bahkan kami setiap bulan selalu menerima Selalu menerima permintaan dari rumah sakit untuk alumni. Ada alumni yang sampai sekarang belum bekerja, katanya begitu. Dan kemarin kami sampaikan flyernya, gitu ya dia. Jadi untuk saat ini kami sedang membuka gelombang pertama. Gelombang pertama itu dari bulan Oktober sampai dengan Maret 2023 dan memberikan pemotongan biaya pembangunan 7,5 juta, 7,5. Ya, jadi untuk gelombang pertama kami ada di angka 7,5 juta untuk menerima mahasiswa baru gelombang pertama. Nah, ini untuk akreditasinya sudah ada ya, akreditasinya adalah B. Kemudian syarat-syaratnya gampang sekali, kami punya 3 jalur Pak. Kami punya 3 jalur. Yang pertama adalah namanya jalur PMDP, penelusuran minat dan prestasi. Minat bakat dan prestasi. Jadi kalau yang pengen nggak usah, kan sekarang namanya anak SMA ya, nggak usah pengennya nggak pengen yang sesuatu yang repot harus ikut CBT, ikut tes dan lain sebagainya. Maka cara praktisnya adalah silakan masuk ke jalur yang pertama ini. Jadi memang terkadang latihannya sore hari. Kenapa? Karena habis dari rumah sakit jam 2 baru ke Citra Bangsa. Jadi kami jamin secara kualitas pendidikannya, selain teori yang mereka pelajari, mereka langsung ketemu dengan pakarnya. Dosen-dosennya dari mana? Sarjito, RSUGM, BDHI, mana lagi? Wates dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi selain teori dokter banyak. Nanti ada anatomi fisiologi, anatomi radiologi, keperawatan juga akan dipelajari. Kalau mau foto-foto boleh juga ya. Apa ini jadi? Sini ya, melingkar dulu biar muat banyak. Sini. Kita melingkar dulu ya, melingkar. Ya. Oke, berdiri melingkar ya. Terus masih bisa sini deh. Ayo masih bisa. Ya, sini masih bisa. Yang dinamakan dengan alat radiologi Ronsen. Jadi namanya ronsen stasioner ya, seperti ini. Itu biasanya ada 2. Nanti dia yang mobile itu yang bisa digerakkan, bisa dipindah.
Kemudian kalau ini dia tetap. Nah, pasien nanti bisa duduk di samping sini. Kalau misalnya foto tangan gitu ya, ini bisa digeser gitu. Digeser seperti ini. Kemudian semuanya elektrik ya. Nanti kita sesuaikan. Jadi nanti ukuran panjang jarak ke organ itu berapa, itu nanti ada standar teorinya sendiri. Kemudian bisa digeser juga. Dan ini adalah pembatas radiasi. Jangan khawatir, ketika alat hidupan seperti ini tidak kita tembak, itu tidak keluar radiasi. Nah, biar aman, bagaimana untuk aman kita? Untuk aman kita pada saat nembak, kita masuk ke sini. Nah, ini namanya adalah tabir atau perisai. Gitu. Tabir radiasi atau perisai. Nah, dilakukan penyinaran seperti ini ya. Penyinarannya sesuai dengan objek yang difoto saja seperti ini. Nah, setelah ini seperti ini kita masuk ke situ, kita lakukan. Jadi di ruangan ini merupakan ruangan CT scan tapi prototipe ya. Jadi untuk simulasi saja, untuk pengenalan alat saja. Kalau tidur di sini seperti itu sudah ada pandangan, sudah pernah ya. Jadi alat ronsennya yang di situ. Terus di sini juga ada. Jadi rancang bangun mahasiswa atlet citra bangsa itu untuk tugas akhirnya tidak hanya studi kasus, tapi juga ada yang membuat rancang bangun. Nah, rancang bangunnya contohnya seperti ini. Kemudian itu jadi yang kiranya nanti bisa digunakan dan membawa manfaat untuk rumah sakit semuanya, semua pekerja itu kan pasti ada SOP-nya, standar operasional prosedurnya, di mana kita harus benar-benar mengikuti SOP itu supaya apa? Supaya aman, betul, supaya aman. Nah, salah satunya ya ini. Jadi untuk melindungi kita dari bahaya radiasi ya kita harus pakai ini. Silakan coba dipegang, diangkat. Berat ya, karena ini bahannya dari timbal. Beda, maksudnya kenapa kok dari timbal ya untuk apa namanya melawan radiasi yang supaya nggak masuk ke dalam tubuh kita. Jadi pemeriksaan biasanya kalau yang kena kanker mame gitu ya, tahu ya? Yang laki-laki tahu dong. Ya duduk tuh. Nah terus payudaranya ditempelin di sini dijepit. Serius?